Kepada netizen silahkan bahwa kalau dari pihak Agus mau melaporkan Tenovi itu tentunya menjadi hak ya untuk melaporkan. Namun kami sebagai kuasa hukum, kami yakin bahwa ini keyakinan kami sebagai kuasa hukum bahwa tidak akan ada satu laporan polisi Agus yang akan naik sidik. Oke Bang Farhad, hari ini Tenovi tadi masih berlangsung sih preskon soal yang meminta, yang mengajukan untuk donasi itu keluarga Pak Agus. Ini nggak ada kaitan ya. Kalaupun misalnya menyangkut donasi ya, kalau dia ngasih itu benar dari yayasannya ya, nggak tahu sumber dari mana. Tapi ketika masuk di Densu, kemudian mereka memasukkan rekening Agus dan faktanya Agus ini orang buta, bukan fiktif, itu adalah uang Agus. Nah, kalau kita bicara harusnya konvensi pers itu masalah legalitas, kapasitas daripada sebuah yayasan gitu. Itu dijelaskan bahwa menurut undang-undang yayasan sekian, bahwa dana yayasan itu harus masuk ke rekening. Siapapun yang misalnya sifatnya pribadi boleh dipaksa ditarik seperti itu, melakukan cara-cara meng-WA atau mencara WA yang seperti kejadian ini. Ada mau disampaikan untuk Agus nggak teh? Terakhir guys. Yang pertama terus terus yang kedua saran saya sebagai teman Mas Agus, sebagai orang yang selama ini mensupport ya, mendoakan beliau, tolong pengobatannya dituntaskan karena masih ada operasi kelompok buatan, terus masih ada bola matanya gitu, masih banyak lainnya. Karena kemarin waktu terakhir itu aja, maaf sekali menjelaskan bagian badannya itu tetanus alias infeksi gitu. Jadi masih banyak hal yang harus dituntaskan dalam pengobatannya. Belum ditambah penyakit paru-paru ya Mas yang beliau. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini saat ini udah bersama Tenovi. Jadi tadi sudah dipaparkan ya bahwa seluruh keuangannya masih utuh ya Teh. Jadi kepada netizen silahkan bahwa kalau dari pihak Agus mau melaporkan Tenovi itu tentunya menjadi hak ya untuk melaporkan. Namun kami sebagai kuasa hukum, kami yakin bahwa ini keyakinan kami sebagai kuasa hukum bahwa tidak akan ada satu laporan polisi Agus yang akan naik sidik. Itu keyakinan kami. Kenapa? Bahwa yang kami garis bawahi adalah uangnya masih utuh ya Teh. Dan itu dapat dibuktikan bahwa uang itu berpindah karena ada alasannya ya. Harusnya untuk pengobatan mata, namun dipergunakan untuk yang bukan semestinya. Dan yang memindahkan waktu itu siapa Mas? Agus ya. Dan saat ini utuh, mungkin itu aja. Saya katakan bahwa Novi sebagai ketua yayasan secara sadar dengan sadar-sadarnya telah berhasil memprovokasi keadaan dengan cara memposting baik komentar-komentar buruk netizen tentang Agus, kemudian betul-betul mengarahkan ya dengan tujuan adalah masalah uang. Dan dia pertahankan bahwa uang itu sebenarnya adalah uang donasi sukarela. Kemudian dia bagaimana caranya dengan tekanan hingga menjadi aset yayasan, sehingga sampai saat ini tidak ada komunikasi bagus lagi dan tetap aja dia ingin membuat pencitraan tanpa datang melindungi, mengayomi, menyayangi sama Agus. Nah, sehingga menurut saya ini ada satu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan inilah yang kita lawan. Dan menurut saya ini stoplah memperlakukan Agus seperti itu. Uang sudah dinopi 1,3 miliar, apalagi yang mau dikejar dari orang ini. Mereka orang susah. Agus belum 100% sembuh. Tapi kalau membuat luka yang membuat Agus depresi sampai ingin bunuh diri. Ini yang terjadi Mas Uya. Nah sekarang, masa nggak bisa membedakan orang baik dan orang jahat? Bedakan dong. Iya guys, jadi saat mengadakan preskon kemarin, saat seorang wartawan menanyakan kepada Tenovi apa doa Tenovi kepada Agus, di sini Tenovi masih mendoakan Agus yang terbaik untuknya agar Agus ini melanjutkan pengobatan, karena seperti yang Tenovi tahu, kondisi terakhir Agus saat ketemu Tenovi itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Bahkan pada badannya itu, di luka bakar badannya itu ada yang tetanus juga guys. Jadi harus segera ditangani dan semoga mendapatkan pengobatan yang optimal dan maksimal. Andai kemarin itu Agus tidak bertingkah ya guys ya, tentunya uang yang donasi 1,4 miliar tersebut digunakan untuk pengobatan bisa membuat Agus ini sembuh guys. Walaupun tidak sembuh total, setidaknya bisa dilakukan pengobatan yang maksimal dan optimal.
Selain itu juga di sini Farhad Abbas tetap bersikeras ingin melaporkan Teh Novi, ingin di pihak Agus dan menyerang Teh Novi. Padahal maksud Teh Novi itu tidak seperti itu. Sebenarnya Teh Novi ini tidak berniat untuk berbuat jahat kepada Agus, korban yang saat ini mengalami kebutaan. Tetapi dia hanya ingin mengajarkan Agus agar lebih mempunyai etika, di mana Teh Novi telah membantu Agus, menjembatani Agus untuk menerima donasi. Dan setelah donasi tersebut terkumpul, harusnya etika Agus adalah memberitahu kepada Teh Novi berapa uang yang masuk dan langsung menggunakan uang tersebut untuk pengobatan. Tetapi ini malah tidak, digunakan untuk kepentingan pribadi di luar dari pengobatan. Teh Novi tujuannya menarik kembali uang tersebut adalah bukan berarti dia jahat mentelantarkan orang yang buta yang mungkin butuh pengobatan, tetapi dia lebih mengajarkan agar Agus ini belajar dan tahu etika. Uang tersebut harusnya digunakan untuk pengobatan, agar suatu saat nanti ada kejadian dan kasus yang sama, Agus bisa belajar dari kasus ini seperti itu, dan bisa lebih menghargai lagi atas kebaikan orang lain kepada dirinya. Sudah betul ya, ini uang masyarakat, uang yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat gitu. Jadi kalau tidak digunakan dengan baik, saya rasa itu kesalahan bukan kepada Teh Novi, tapi kepada orang yang diberikan kesempatan untuk dibantu tapi tidak menggunakan waktunya dengan baik. Tapi ada yang bilang kan kalau misalkan udah hak Agus, uang itu adalah hak Agus. Ya, mau diapakan tidak bisa aja. mau diapakan aja, itu gimana pendapatnya? Mungkin kalau secara pribadi, misalnya dia membuka donasi sendiri, saudara-saudaraku netizen dan citizen, saya sedang sakit mata, bisakah membantu saya? Boleh. Tapi ini dibawahi oleh yayasan, dan yayasan punya undang-undang tersendiri yang mewajibkannya untuk bertanggung jawab. Gitu Bang. Tapi kalau melihat uang donasi itu kan masih utuh. Tapi sebaiknya dikemanain sih kalau misalkan dari saran Ibu atau sesuai dengan apa yang dikatakan Teh Novi, bahwa tetap akan menggunakan uang tersebut untuk pengobatan dari mata Pak Agus ya. Jadi tetap kemanusiaan yang akan didahulukan, dan kemungkinan besar adalah bahwa minimal Mas Agus bisa terobati. Tapi sudah beberapa kali dicoba untuk menghubungi pihak keluarga, tapi pihak keluarga hingga hari ini belum ada feedbacknya. Bagi kami semua bahwa klien kami sudah melakukan yang terbaik, menghubungi, dan kami tetap akan berupaya agar Agus bisa sembuh dengan uang yang memang haknya untuk berobat. Ingat ya, tagline-nya adalah pengobatan mata. Tagline-nya, jadi sebagai seorang yang mempunyai yayasan dengan tagline pengobatan mata, Agus itu harus wajib laporannya tentang pengobatan mata. Teman-teman ada tambahan? Jadi begini, dalam Permen nomor 8 tahun 2021, penggalangan dana tanpa yayasan tanpa izin lembaga. Iya guys, di sini ada pesanan kritik dari seorang pengacara yang membela Teh Novi, di mana dia membantah bahwasannya ada pengacara yang mengatakan uang donasi yang diberikan kepada Agus itu adalah hak Agus sepenuhnya, itu uang hak milik Agus. Tetapi pengacara ini membantah bahwasanya uang tersebut adalah uang dari para donatur yang memberikan donasinya kepada Agus, dan harus dipantau uang tersebut digunakan untuk pengobatan Agus. Karena yang kita harapkan, niat orang berdonasi motivasinya adalah agar Agus ini berobat, agar Agus ini sembuh. Kalau memang uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi di luar dari pengobatan, mungkin tidak ada satu orang pun yang mau berdonasi tadinya. Bener gak? Apa kalian setuju dengan statement tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Gua rangkumin buat kalian semua yang tadi nggak sempat nonton pressconnya Teh Novi. Jadi di sini Teh Novi dan kuasa hukumnya menjelaskan alur ceritanya dari A sampai Z. Tapi yang bikin gua shock adalah ketika Teh Novi sambil nangis, dia bilang meskipun dia dilaporkan, tapi dia nggak menyimpan dendam, dia tetap fokus pada kesehatan Mas Agus. Jadi kalau Mas Agus dan keluarganya menghubungi Teh Novi, ya Teh Novi masih berharap Mas Agus tuh bisa terobati gitu loh. Dia pokoknya mikirnya tentang kesehatan Mas Agus doang. Gua heran sama hatinya Teh Novi ya. Ternyata benar-benar madein Tuhan. Makanya dia tuh gak dendam, gak kesel, masih tulus. Coba kalau madein Cina, mungkin udah koyak-koyak tuh, udah retak-retak, pecah-pecah ya. Ya kan? Dan tahu gak, Teh Novi pribadi gak pengen ngelaporin Bali atau gak pengen nyerang Bali kubu sebelah. Tenang Teh Novi.
Teh Novi nggak usah ngapa-ngapain ya. Biar kita netizen aja yang nyerang balik. Serangan yang nggak bisa diserang balik itu cuma serangan jantung. Kalau serangan Farhad Abbas sama Erdilo kita bisa serang balik, tenang aja. Jadi netizen udah tahu kan harus apa? Si Erdilo kan nantang 5 miliar tuh sama John LBF. Sama John LBF udah diiyain. Nah secara nggak langsung Erdilo menantang kita semua juga para netizen ya. Yang udah tanda tangan petisi, yang udah buat petisi. Jadi kita lanjutkan serangan kita guys. Teman-teman, ini saya mau cerita. Dari kemarin nih saya mau upload soal bahas lagi kasusnya Teh Novi ya, karena makin geram. Keluarga itu makin apa namanya dramanya makin menjadi-jadi. Karena kemarin saya terlihat di podcastnya Bang Uya, masya Allah dia bener-bener drama. Tapi entah kenapa saya mau upload tuh susah banget. Sampai beberapa kali saya mau upload susah. Malah akun TikTok saya keluar sendiri dan disuruh login lagi. Kan aneh gitu ya, apa mungkin sama TikTok dibatasin? Mungkin kasusnya udah terlalu rame, ini sangat rame. Jadi mungkin nggak tahu lah ya, dibatasi juga kali. Hari ini katanya Teh Novi mau konferensi pers, mudah-mudahan semua lancar, mudah-mudahan semuanya kebuka terang benderang. Saya yakin yang salah dan benar nggak akan ketukar. Pokoknya semangat buat Teh Novi dan tim, semoga hari ini konferensi persnya lancar ya. Dan insya Allah pokoknya Teh Novi pasti menang. Kebenaran akan ada bersama Teh Novi. Ya Allah Gus, sebenarnya gue kasihan sama lu, cuman ya, lu ini nggak sadar-sadar, lu ini dikelilingi sama orang-orang yang sok-sokan bilang mau ngebelain kamu, tapi malah mengompori. Lu tinggal lanjutin pengobatannya aja, diurus sama yayasan, selesai. Yang hancurin ini semua, yang bikin masalah ini besar, kamu sendiri sama orang-orang itu tuh, ya Gus ya. Ya guys, orang netizen ini juga memberikan tanggapannya terhadap Agus ya, karena sudah sangat-sangat geram. Menurutnya keluarga Agus itu sudah benar-benar sangat dramatis sekali. Dia juga problematik, playing victim, dimana saat mengikuti atau di acara podcastnya Uya Kuya, Agus dan semua keluarganya itu playing victim guys, bahkan sangat-sangat drama. Seakan-akan apa yang keluar dari mulutnya itu tentang kejelekan Teh Novi semua. Padahal tidak semua kejadian yang dijelaskan di podcast Uya Kuya itu sebenar-benarnya terjadi. Kalau kalian mengikuti kasus ini dan kalian melihat semua podcast Agus ini, baik itu di YouTube-nya Teh Novi maupun di YouTube-nya Densu, tentu kalian bisa membedakan bahwasanya statement dari Agus dan keluarganya itu sangat beda sekali ya. Di setiap podcast dia itu berbeda-beda. Hal tersebutlah yang membuat netizen ini geram karena banyak drama, banyak kata-kata yang tidak sesuai dan terkesan tidak tahu berterima kasih dan bersyukur guys. Dan juga netizen ini mengatakan bahwasanya sebenarnya dia itu sangat-sangat kasihan dan prihatin kepada Agus. Namun diri Aguslah yang membuat banyak netizen yang menghujat dan membenci. Mulutnya pedas dan juga terkesan tidak tahu berterima kasih. Malah sekarang dia itu menyerang orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Teh Novi dilaporkan loh sama Agus. Bayangkan Teh Novi yang saat ini tidak pernah memendam benci kepada Agus dan masih mendoakan yang terbaik buat Agus. Teh Novi dilaporkan oleh Agus. Bayangkan. Padahal dialah yang membantu Agus sebelumnya. Agus yang mengemis kepada Teh Novi. Dan juga Agus ini sebenarnya didampingi oleh pengacara yang mungkin tidak tulus dan mungkin numpang nama doang, mencari pansos doang kepada Agus dan memanfaatkan situasi ini. Agus ini tidak sadar jikalau Agus ini fokus ke pengobatannya, tidak warawiri diundang di podcast manapun untuk menjelekan Teh Novi, bersuara mengikuti maunya pengacaranya dia. Harusnya saat ini pun sudah dilakukan pengobatan yang maksimal dan optimal. Tetapi ini malah lebih fokus kepada warawiri di sosial media sehingga pengobatan terbengkalai. Dan apakah yakin Agus ini pengacara yang mendampingi dia, orang-orang yang stand untuk dia itu adalah orang yang tulus? Padahal belum tentu, karena saat sekarang ini sudah terjadi ya guys. Orang itu ikut serta ada ketika menguntungkan doang baginya. Sedangkan Teh Novi kita bisa sama-sama tahu ya guys, dari awal dia sosialisasi, dari awal dia itu membantu orang hingga saat ini tuh sangat-sangat tulus. Bahkan dia sering membantu orang itu pakai uang pribadinya. Guys, itulah beberapa informasi mengenai berita Agus dan Teh Novi. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.